tingkat keamanan dan efikasi vaksin Nusantara itu menggembirakan. Sudah uji fase ke-1 dan fase kedua, dan ternyata efikasinya atau tingkat keampuhannya itu bisa mencapai 97%. Wow, hebat sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MOC, apa kabarnya? Pasti sehat ya. Berharap teman-teman selalu sehat dan selalu bersemangat pastinya. Teman-teman semuanya kembali hadir Mas Oji Channel membersamai teman-teman semuanya menyajikan informasi-informasi terkini. Kita masih bahas tentang vaksin. Kalau kemarin kita dapat informasi yang menggembirakan bahwa konon katanya Presiden Jokowi sudah setuju untuk menjadikan vaksin buatan anak dalam negeri, vaksin merah putih, vaksin Nusantara, menjadi vaksin penguat atau vaksin booster untuk dosis ketiga di tahun depan. Nah, kita ingin tahu nih, katanya vaksin Nusantara sudah diizinkan. Apakah betul? Nah, bagaimana tingkat keamanan dan efikasi dari vaksin Nusantara itu? Maka ada sebuah informasi yang disajikan oleh peneliti dari vaksin Nusantara, tim peneliti dari vaksin Nusantara, yaitu Dr. Joni, yang mengatakan bahwa tingkat keamanan dan efikasi vaksin Nusantara itu menggembirakan. Sudah uji fase ke-1 dan fase kedua, dan ternyata efikasinya atau tingkat keampuhannya itu bisa mencapai 97%. Wow, hebat sekali ya. Ternyata vaksin Nusantara kalau memang betul-betul diseriusi, itu betul-betul bisa menjadi salah satu alternatif karena efikasinya cukup tinggi. Nah, tinggal pemerintah betul tidak bahwa pemerintah menyetujui atau mungkin perlu diklarifikasi. Nah, bagaimana informasi selengkapnya tentang efikasi dan tingkat keamanan vaksin Nusantara? Kita simak bareng-bareng dalam tayangan berikut ini. Sahabat MOC, peneliti utama tim vaksin Nusantara, Dr. Joni, membeberkan tingkat keamanan vaksin Nusantara. Menurut Dr. Joni, sebelum disuntikkan, komponen dari vaksin Nusantara dibersihkan terlebih dahulu dan kemudian imunitas seluler di dalam tubuh dikenalkan dengan antigen. Antigennya yang dikenalkan bukan komponen virus. Jadi di dalam vaksin Nusantara ini tidak ada komponen virus. Beda dengan yang lain, vaksin konvensional yang semuanya adalah virus. Tidak ada virus yang dimasukkan ke dalam tubuh. Uji klinis fase ke-1 yang sudah memasuki bulan ke-10 mendapatkan hasil yang baik. Dikatakan Dr. Joni, dari segi keamanan tidak ada yang bermasalah dengan vaksin Nusantara. Tidak ada kejadian yang tidak diinginkan yang serius. Efeknya hanya ringan dan sedang saja, dan kebanyakan sifatnya lokal, nyeri di penyuntikan. Demikian juga dengan fase kedua yang sudah dilakukan untuk mencari dosis penyuntikan ke dalam tubuh seseorang. Dr. Joni menambahkan pada fase yang kedua juga diperhatikan dengan seksama faktor keamanan diperhatikan, termasuk pada fase ketiga nantinya. Seberapa besar bisa mencegah supaya pasien itu walaupun terkena COVID tapi tidak berat, tidak sampai dirawat. Itulah efikasi. Efikasi bukan seberapa banyak orang yang terkena COVID, ujarnya, tapi seberapa banyak orang itu walaupun terpapar COVID-19 tapi tidak berat. Itulah fungsi vaksin. Dari 135 orang yang menjadi relawan uji klinis fase kedua kemarin, hingga bulan ke-6 diketahui sebanyak 21 orang yang positif COVID-19 dengan varian Delta. Dari 20 pasien ini yang dirawat di rumah sakit cuma 3 orang. Jadi kalau kita lihat efikasinya itu 97%. Tapi kalau kita lihat yang kena atau tidak, yang tidak terkena saat ini sekitar 84,6% efikasinya. Selain itu, terkait dengan pencampuran dengan vaksin yang lain, Dr. Joni juga menambahkan bahwa seseorang yang sudah menjalani vaksin menggunakan vaksin konvensional diperbolehkan mendapatkan vaksin Nusantara. Menurut Dr. Joni, vaksin Nusantara dan vaksin yang lain tidak akan saling mengganggu. Itu jauh lebih bagus karena vaksin yang diberikan oleh vaksin konvensional itu untuk menimbulkan imunitas antibodi. Tapi vaksin yang kita berikan yaitu vaksin Nusantara untuk menimbulkan imunitas seluler. Dengan demikian bisa dipastikan vaksin Nusantara cukup aman menjadi salah satu alternatif pilihan vaksin dalam pencegahan COVID-19. Ya, itu tadi teman-teman semuanya informasi yang sudah kita simak dalam sebuah tayangan tentang efikasi dari vaksin Nusantara yang disampaikan oleh ahli atau salah satu tim peneliti yaitu Dr. Joni. Beliau mengatakan bahwa efikasinya cukup tinggi, bisa mencapai 97% ya. Ini menjadi sebuah harapan baru buat kita semuanya karena kalau memang betul-betul menjadi vaksin booster, vaksin penguat,
harapannya rakyat Indonesia bisa merasakan vaksinasi buat anak-anak dalam negeri. Sampai sekarang mungkin masih banyak juga yang menunggu-nunggu ya, kapan kira-kira vaksin Nusantara bisa kita dapatkan begitu ya. Kita tunggu saja informasi berikutnya, dan pastikan teman-teman dalam kondisi yang sehat. Ini sudah musim hujan, pastinya teman-teman tetap menjaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi ini belum berakhir. Itu aja teman-teman semuanya informasi yang bisa kita sajikan. Terima kasih kebersamaannya, terima kasih dukungannya. Saya mohon diri, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.